Bagaimana caranya saya dapat terang Tuhan? Ketika kita mengalami seperti Petrus, kondisi yang mentok, saudara harus mengalami terang Tuhan dalam batin. Terang itu nggak bisa lewat khotbah. Terang itu juga nggak bisa kita yang mengkhotbahkan. Terang itu harus muncul dalam batin masing-masing. Ketika kita baca firman, ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita sharing dalam dalam persekutuan, dalam komunitas, tiap-tiap orang mengarahkan diri untuk mengalami terang Tuhan. Kalau kita mengalami terang Tuhan, yang tadinya nggak kenapa-kenapa jadi kenapa-kenapa. Seperti Simon, waktu pertama ketemu dengan Yesus dia nggak peduli. Tukang kayu lagi mengajar, dia nggak terlalu urusan dengan Tuhan Yesus. Tapi begitu dia mengalami terang Tuhan dalam batinnya, aneh, dia bisa tahu dirinya. Nah, itu intervensi ilahi itu, dan nggak bisa ada rumusnya. Hati kita waktu beribadah bersama, hati kita waktu kita berada di ada ketika kita baca firman, merenungkan firman, ketika fellowship, penyembah Tuhan, itu hati yang harus terarah kepada Tuhan, dan Tuhan itu tiba-tiba memberikan terang dalam batin kita. Gak ada rumusnya harus bagaimana, gak ada. Yang ada hati kita siap nggak terang itu muncul. Ketika terang itu muncul, nah itu yang membedakan tiap-tiap kita itu seberapa terangnya dalam hidup kita. Maka terjadilah pertobatan hati. Esensi ibadah adalah meletakkan hati, betapa pentingnya hati kita di hadapan Tuhan, maka terang itu akan muncul. Kalau terang itu muncul, nah itu ajaibnya. Begitu kita tahu, ternyata di dalam ruangan duduk saya ini ketika lampu dinyalakan semua berdebu, atau ada banyak sampah, atau ada banyak barang-barang gak berguna, maka apa yang kita lakukan ini harus dibersihkan secara otomatis. Makanya ketika Simon muncul terang Tuhan dalam batinnya, dia nggak berkata, berkati aku 2 perahu jadi 4 perahu, atau jadi 20 perahu. Dia nggak bilang begitu. Dia berkata, pergilah Tuhan, karena aku nggak layak. Aku ini orang berdosa. Gitu. Itu yang membuat Simon berkata seperti itu, gitu. Terang Tuhan harus muncul dalam hati saudara. Gak ada caranya, gak ada rumusnya. Karena terang Tuhan itu ajaib. Itu yang membuat kita bisa melihat Kristus. Itu yang membuat kita makin kenal Tuhan. Itu yang membuat kita bertobat. Itu yang membuat kita berkata seperti Simon, pergilah Tuhan, karena aku ini orang berdosa. Itu ajaibnya itu kalau kita dapat terang Tuhan. Kalau hari ini kita dengar firman Tuhan yang mengoyak daging kita, bertobatlah. Kalau hari ini kita mendengar firman Tuhan yang menabrak keinginan kita, ada tabrakan keinginan hati kita dengan kehendak Tuhan, mana yang kau pilih? Kalau hari ini rasanya aku seperti ditabrak, bukan sama sepeda, tapi ditabrak oleh bis. Bertobatlah, karena yang dibutuhkan adalah pertobatan hati. Dimulai dengan pertobatan itu, maka ada sesuatu yang mengubah segala sesuatunya. Contoh, ketika Elia di Karmel, apa yang dilakukan? Sebelum dia membangun kembali mezbah yang runtuh, dia berkata kepada rakyat yang ada di situ, datanglah mendekat. Lalu Elia berkata, apakah kamu masih berlaku timpang dan bercabang hati? Semua orang berdiam karena mereka berlaku timpang dan bercabang hati. Artinya Elia membereskan hati orang-orang yang ada di situ. Setelah dia membereskan hati supaya mereka
bertobat, mereka mulai melihat hati mereka, kondisi hati mereka. Lalu Elia membangun kembali mezbah yang runtuh, bahkan menaruhkan korbannya dan meminta supaya diberi air di pinggirnya. Bukan 4 buyung, bukan tambah 8 buyung, tapi 12 buyung. Penuh air. Lalu dia berdoa kepada Tuhan. Nah, itulah terjadi sebuah pola bahwa sebelum mezbahnya berkenan di hadapan Tuhan, mezbah itu harus dibetulkan dulu, dibangun kembali. Sebelum mezbah itu dibangun kembali, pertobatan hati harus dimulai.